yanfiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Ya kan? Orang munafik itu suka mengajak orang berbuat mungkar, maksiat. Kalau ada orang mau berbuat baik, mempelajari Al-Quran, ngaji dengan tekun, malah dicegah. Maka dibaca ayat 61 An-Nisa itu pencegahan buat mereka. An-Nisa 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ya kan? Kalau ada orang mengajak, mari taati Allah, taati Al-Quran, taati Rasulullah, taati hadis, taati sunnah, orang munafik yang muncul. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu akan melihat orang munafik berusaha sekuat tenaga, berbagai macam cara untuk menghalang-halangi manusia supaya tidak mentaati Allah dan Rasulullah, dan tidak mengikuti Quran dan sunnah. Dihalang-halangi mereka dengan sekuat tenaga. Orang munafik yang bajunya muslim tapi hatinya kafir. Kalau orang kafir terang-terangan, nah mudah dia menolak, kamu kafir, pantas kamu tidak suka ngaji. Tapi yang menolak ini orang munafik. Orang munafik kalau dilihat blegernya itu Islam. Lihat pakaiannya, ucapannya, perbuatannya, kadang tampak ya muslim. Sering pidato, sering khutbah, sering ngisi pengajian, ya. Tetapi kalau yang dikaji itu Quran dan Sunnah, dihalang-halangi berbagai macam cara, difitnah, dibeginikan, begitu dia kata itu kata, ya, biaya dari Yahudi, biaya dari Timur Tengah, biaya. Maksudnya apa? Supaya kamu tidak ngaji. Ini gerakan yang akan menentang NKRI, macam-macam, seolah-olah MTA itu bakal merusak negara kesatuan Republik Indonesia, anti Pancasila, udah. MTA itu mengatakan negara Indonesia negara tauhid, kan begitu ya? Fitnahnya kan begitu. Nah yang saya katakan ini jadi fitnah lagi nanti. Gitu. Gaya kasus dipotong loh, iyalah loh. MTA ngonekin negara Indonesia negara tauhid toh, loh suarane, liyane tadi dipotongin karek kuwi. Tapi Allah tahu, menyaksikan semua. Yang benar itu tetap benar. Sekalipun ditutup dengan kebatilan. Yang hak mesti dicari orang, yang batil itu fayadhabu jufa'a, akan hilang, tidak ada bekasnya. Terus surat Taubat tadi dilanjutkan 68. Tadi surat 67, orang munafik itu mengajak kepada kemungkaran, ya, menyuruh kepada yang menyuruh yang mungkar, mencegah yang baik, dan menggenggamkan tangan lambang kebakilan. Jadi orang munafik itu bakhil. Tidak mau dia infak, apalagi di jalan Allah, tidak mau infak itu, tidak mau jalan Allah, bakhil dia. Terus ya 68. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabum muqim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Orang munafik yang suka menghalang-halangi perbuatan baik dan menyuruh berbuat mungkar tadi, dan bakhil dia, suka menyebar fitnah. Nanti dengan orang-orang kafir sama di neraka jahanam, dan dia kekal di dalamnya. Orang munafik ada lagi khusus tempat nerakanya fid darkil asfali minan nar, sama-sama di neraka
orang kafir di neraka, orang munafik di neraka, tapi yang paling bawah nanti orang munafik. Nah, wong Jawa ngandake dadi intipin rokok. Wes, itu orang munafik. Terus 69 dibaca sekali. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Rusak amalnya di dunia dan di akhirat, rusak semua. Keadaan kamu hai orang-orang munafik dan musyrikin adalah seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya kan? Jadi rusak amalannya di dunia dan di akhirat. Karena kemunafikannya tadi, karena kemusyrikan, karena kekafirannya. Rusak. Dia termasuk orang yang rugi. Nah, maka itulah kita bersyukur pada Allah. Jadi orang Islam dan dimengertikan tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda kekafiran, jauhi sifat itu. Nah, orang yang munafik, penyakit yang paling menonjol dalam hatinya itu keraguan. Maka kalau saudara ragu terhadap kebenaran, mudabdabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Ya, dia ragu antara iman dan kafir. Jadi orang iman sungguh-sungguh ya tidak, jadi orang kafir sungguh-sungguh ya tidak. Maka dia kalau ketemu orang yang beriman mengaku dirinya iman, ketemu orang kafir saya seperti kamu. Ya, orang semacam rugi dunia dan akhirat. Maka alhamdulillah kita jadi orang Islam, hati kita digerakkan oleh Allah untuk memahami Islam, walaupun dari jauh. Tadi sudah dengar yang dari jauh-jauh itu kalau tidak bisa tiap minggu datang di sini, setelah datang ke sini nabung lagi, kumpul tabungannya untuk berangkat ke sini, berangkat lagi. Itu tabungan yang bermanfaat. Tapi orang yang tidak mengerti, orang munafik itu tadi terperdaya oleh agamanya. Kedanan agomo. Mosok dari ngaji sana sih kayak ngumpul ke nabung sebulan bulan itu berangkat ngrungokke wong ngomong coba. Tapi ngomong kok dirungokke kok nggon radio wae iso. Ada ta? Ada. Mengapa kamu sakit hati kenapa? Ya biar tuh mereka jauh-jauh ngaji, kamu ndak ngaji mbok ya wis meneng wae merasa ngomel gitu loh. Lah kan gitu. Ngaji seneng ngaji. Ya ora seneng ya wis gitu loh. Kenapa? Lah kan ngomel tuh tujuannya nahi ma'ruf tadi. Karena sudah dikatakan oleh Allah, orang munafik itu mempunyai sifat ya itu tadi, mencegah yang baik, menyuruh berbuat mungkar. Ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Maka dengan saya ngomong ngene-ngene ya monggo sing arep mangkat ben ora sida. Nah gitu. Maka ya'muruna bil mungkari. Sedang orang yang beriman ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar, maka kebalikannya. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, kemantapan hati kami. Ya. Hati kami. Itu rasa keprihatinan yang menulis surat itu dibaca tadi kan keprihatinan, ngomong-ngomong dengan temannya. Ndak usah gitu, harusnya kamu temanmu yang ngomong itu kandani wae. Ya, kalau kamu ingin tahu, mbok ayo melu datang, tidak hanya ngrungokke dari sini. Nah, nanti kamu tanya di sana. Ya, nah, tanyakan sendiri. Apalagi yang menerangkan tadi. Ya, sak jelek-jeleknya ulama zaman dulu, walaupun ngamalkan hadis dhaif itu masih lebih baik ulama sekarang yang ngamalkan hadis
Sahih itu akal dari mana? Lah ngamalkan hadis dhaif kok lebih baik daripada ngamalkan hadis sahih. Hadis dhaif itu hadis yang diragukan kebenarannya, apakah itu dari Nabi atau tidak atau bukan. Ya, karena disebut hadis dhaif itu mungkin sanadnya yang membawa urut-urutan sanad itu meragukan, ada keselip orang yang tidak kuat ingatannya, ada keselip orang yang suka bohong, atau ada lagi meloncat, misalnya dari Nabi itu misalnya dari Nabi ke A terus B ke C, ini enggak dari Nabi kok langsung A B terus D. Nah, badi kok D, tebar B terus D kan ndak urut lah, kok ora lewat C. Nah, C-nya hilang. Hilang ini putus namanya, ini tidak dianggap hadis ini benar apa tidak. Padahal ini tadi tidak berurutan, tidak ketemu, tidak semasa hidup. Ya, jangan mengatakan, kita jangan mengambil kesimpulan. Kalau zaman Rasulullah masih dulu, tidak ada yang mengatakan memakai hadis dhaif itu, tidak ada. Zaman Rasulullah ada kok. Ya, kalau orang-orang dekat zaman Rasulullah, ya, para sahabat-sahabat yang dekat Rasulullah memang baik. Tapi tidak berarti orang yang dekat dengan Nabi itu mesti baik. Wong yang hidup bersama Nabi aja tidak baik ada kok. Namanya Abdullah. Namanya saja Abdullah, hambanya Allah. Itu orang munafik, hidup zaman Nabi itu. Ya. Malah yang menyebarluaskan istrinya Nabi namanya Aisyah berbasirong dengan Sofwan sahabat Nabi, ya Abdullah itu. Maka Umar ketika itu, ya, izinkan ya Rasul, tak penggal lehernya. Nabi melarang, jangan, nanti akan tersebar suara bahwa Nabi membunuh sahabatnya. Biarkan sajalah. Akan yang tidak terima anaknya sendiri, namanya ya Abdullah. Jadi ini tadi bapaknya ini hanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah anaknya Ubay, anaknya Salul. Kalau anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya juga Abdullah. Datang kepada Nabi ya Rasulullah, saya dengar berita, apa betul Rasulullah akan memerintahkan membunuh ayah saya karena ucapan ayah saya yang begini. Kan Abdullah mengatakan nanti kalau itu sudah pulang dari peperangan perang Uhud itu. Dia mengatakan nanti kalau kita sampai di Madinah, ya, yang kuat-kuat, yang mulia akan mengusir, menindas kita dari. Jadi yang kuat akan mengusir yang lemah. Itu menganjurkan orang itu. Jangan memberi nafkah kepada orang-orang yang di sekitar Rasulullah. Biar dia pergi. Kalau dia nanti di Madinah kelaparan kan tidak datang, tidak kerasa dia akan pergi tempat lain. Itu orang munafik. Nah, sampai pada Abdullah, Rasulullah mengatakan, jangan, saya malah akan berbuat pada bapakmu selama bapakmu masih bersama kita. Itu loh, nggak barangkali masih bisa diperbaiki gitu loh. Ini langsung. Abdullah tadi mendahului pulang. Mau masuk pintu gerbang Madinah atau masuk di rumah lah. Berdiri menghunus pedang di muka pintu. Bapaknya akan masuk, cegah. Kalau kau masuk, penggal lehermu. Bapak ini. Padahal Abdullah ini dengan ayahnya dikenal oleh masyarakat di situ orang yang sangat taat, patuh, sayang kepada ayahnya. Tiba-tiba begitu ganas. Langsung katanya, mengapa kamu berbuat begitu terhadap aku? Celaka kamu. Ya dah. Apa kata Abdullah tadi? Kamu yang celaka, kamu yang hina, Rasulullah yang mulia. Maka tidak boleh kamu lewat ini sebelum dapat izin Rasulullah. Ya, terpaksa minta izin Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya berbuat begini, saya tidak boleh masuk sebelum dapat izin kau. Ya, dah izinkan Rasulullah, dah izin masuk. Terus Abdullah berkata, karena Rasulullah sudah mengizinkan kamu masuk, silahkan kamu masuk. Nah, itu ayahnya. Maka betul la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir
yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Surat Mujadalah itu ayat 22 baca. Ya. Kalau orang yang beriman pada Allah dan Rasul tidak ada kasih sayang terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun bapak-bapaknya, maka tercabut rasa kasih sayangnya. Surat Al-Mujadalah nomor surat 58 ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Ya, jadi golongan Allah itu tidak punya rasa kasih sayang orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah, sekalipun itu bapaknya. Karena bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi orang yang memusuhi Rasulullah, walaupun tampak di depannya dia iman, tapi dia sebenarnya musuh, menyebar fitnah di kalangan kaum muslimin, ya, maka tercabut rasa kasih sayangnya dari anaknya tadi, akan dipenggal lehernya kalau tidak minta izin dari Rasulullah dulu. Nah itu, padahal bapaknya, mengapa jadi benci mau membunuh ayahnya? Karena dia menentang Allah dan Rasulnya. Nah, itu orang yang beriman harus begitu. Nah, kalau orang beriman kita kandel pekewe. Coba mau tanya kita aja, rawani coba, mau tekon rawani. Lah ning kene kok kendel mentekok gitu. Ya dah. Apa orangnya medeni? Kalau saya tidak medeni apa itu tekon. Ya. Memang saya tidak jadi memedi kok ya. Ya, makanya kan baik itu. Zaman Rasulullah, masa dekat dengan Rasulullah, bukan semuanya baik. Ya, maka ketika Rasulullah wafat, ada sekelompok orang ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sudah tidak mau bayar zakat. Bayar zakat tidak mau. Ya, dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kamu murtad sudah, perangi itu. Itu padahal masih masa Abu Bakar As-Siddiq. Berarti kan dengan masa kehidupan Rasulullah masih dekat sekali. Jadi belum tentu kalau masa jauh ini. Maka Nabi mengatakan, orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, dikala orang sudah meninggalkan sunnahku. Sunnah ini maksudnya perjalanan hidup Nabi. Kalau mau hadis-hadis, yang hadis yang sokeh-sokeh gitu. Bukan yang doif-doif, yang sokeh. Itu kata Nabi, mengamalkan sunnahku dikala orang sudah mematikan, memadamkan aku, seperti menggenggam bara api. Panas. Sana sini dicemooh, sana sini dicaci maki, sana sini malah sampai dibekot, karena mengamalkan sunnah. Nah, dikala itu orang yang berbuat kebaikan, satu orang berbuat kebaikan sama dengan 50 orang berbuat kebaikan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 itu 50 orang dari kami, sahabat-sahabat, atau 50 orang dari nanti? 50 orang dari kamu. Ya. 50 orang dari sahabat Nabi berbuat kebaikan,
Ya. Nilainya sama satu orang berbuat kebaikan dikala sudah rusaknya umat nanti. Ketika orang sudah mulai menjauhi sunnah nanti. Ya. Kamu berbuat baik, pantas masih ditunggu Rasulullah. Saya masih ada di depan. Nanti ada orang yang tidak kenal, tidak pernah ketemu dengan saya. Tapi dia mempercayai apa yang saya ucapkan. Dia mengamalkan, menghidup-hidupkan sunnah yang sudah kami lakukan, kami contohkan. Maka nilainya sama dengan 50 orang sahabat berbuat kebaikan. Nah, jangan terus mengecilkan. Ya. Gimana pun juga hadis dhaif itu tidak bisa dipakai untuk menentukan suatu hukum. Kalau sekedar pembatas boleh. Sekedar pembatas boleh lah hadis dhaif itu. Kalau sudah menentukan suatu hukum tidak bisa. Namun yang berpendapat dhaif lah hadis, silakan kamu pakai. Dhaif lah hadis. Saya tidak pernah. Hanya ini masalah hadis ilmu, ya tanyakan orang mengamalkan hadis dhaif kok masih lebih baik daripada mengamalkan hadis sahih itu. Lah dari mana keterangan itu? Ukurannya karena masih dekat masa kenabian. Loh, yang masih dekat masa kenabian munafik juga ada kok. Malah begitu Nabi wafat terus murtad gitu ada gitu kok. Jangankan masa dekat masih hidup bersama Nabi pun ada yang jelek juga gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul tadi hidupnya sama Nabi. Itu tokoh munafik gitu.